Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan coaching supervisi akademik dengan terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Damawiyanti dari TK Al-Hadijah. Saya Matohir dari SDN Celodakon 4 Kecamatan Tanggul. Saya Diwalfian dari SDN Celodakon 03 Kecamatan Tanggul. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Matohir. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih. Baik Bapak, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Oke, monggo. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kemudian coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Matohir yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik dari coaching hari ini? Baik Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot aja Bu. Pertanyaan yang terakhir Pak Matohir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah nantinya ketika coaching berlangsung, seorang coachee bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Iya. Baik Bapak, demikian praobservasinya. Silahkan Pak Matohir mulai melakukan coachingnya kepada si coachee. Baik, semoga Bu. Lancar ya Pak. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Tohir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Tohir, ada waktu Pak sekitar 10 sampai 15 menit. Oh ada Pak. Iya. Monggo. Memangnya ada apa ya Pak Dio ya? Iya gini Pak, ini saya punya permasalahan Pak. Kebetulan permasalahan saya ini ketika mengajar di kelas itu Pak. Memangnya ada apa ketika mengajar di kelas Pak Dio? Iya, jadi gini Pak, siswa saya kemarin itu saya melakukan penilaian harian nih Pak di muatan pelajaran IPA, materinya itu rangkaian seri dan paralel. Nah, sebanyak sekitar 75% dari 27 siswa itu hasilnya di bawah KKM Pak. Kebetulan KKM-nya juga 70. Iya. Nah, sebanyak 75% itu nilainya di bawah KKM. Padahal saya rasa tuh saya mengajarnya sudah maksimal di kelas Pak. Ini saya bingung nih Pak, kenapa gitu ya Pak ya? Oh gitu ya Pak Dio. Loh, kira-kira menurut Pak Dio, apa penyebabnya Pak Dio? Iya, saya rasa siswa saya itu kurang antusias Pak dalam belajar. Jadi ketika di kelas itu saya lihat kok mereka itu rasanya kurang semangat, antusiasnya kurang gitu Pak. Mungkin itu Pak ya yang menyebabkan nilainya itu rendah. Mereka kurang mengerti tentang materinya. Apakah Pak Dio sudah menggunakan media atau metode yang benar menurut Pak Dio? Iya, saya itu tidak menggunakan media kan Pak. Jadi saya hanya menggunakan metode. Metode pun itu hanya ceramah saja ya. Jadi mungkin mereka itu merasa bosan di kelas Pak. Nah mungkin itu penyebabnya Pak Dio. Mungkin Pak Dio bisa bisa menggali lagi kira-kira penyebabnya apa selain itu mungkin Pak Dio.
Ya, betul Pak ya. Jadi penyebab itu saya menggunakan media dalam mengajar. Jadi monoton pakai menggunakan metode ceramah, saya kurang menggunakan media dalam mengajar. Jadi saya rasa untuk mengatasi masalah itu, saya itu ingin menggunakan media ini Pak, apa kit. Kit rangkaian listrik serial paralel. Kebetulan di ruang guru itu kok saya kelihatan ada kit gitu loh Pak. Jadi saya pikir loh, kok nggak pakai itu aja saya gitu loh. Nah di samping itu saya juga ingin pakai ini apa proyektor menampilkan video pembelajaran di kelas. Jadi sebelum mereka itu menggunakan rangkaian kit itu, mereka bisa menonton video pembelajaran terkait materi rangkaian listrik tersebut Pak. Nah, ide yang sangat bagus sekali Pak Dio. Lantas cara tersebut apa bisa kira-kira membantu meningkatkan motivasi belajar siswa Pak Dio? Iya, saya rasa bisa Pak. Karena apa? Karena siswa itu awalnya kan saya tidak menggunakan media apapun. Jadi dengan menggunakan media kit itu mereka kan langsung mempraktekkan. Jadi mereka langsung tahu, oh ini loh rangkaian seri, oh ini loh rangkaian paralel yang sudah mereka buat. Di samping awalnya mereka sudah melihat tayangan video pembelajaran. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Dio tadi, kira-kira langkah apa yang akan Pak Dio lakukan? Ya, jadi saya akan mempersiapkan medianya terutama Pak ya. Iya. Kit rangkaian listrik itu, kemudian juga saya akan menyiapkan proyektor dan juga video pembelajarannya Pak. Baik. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Dio lakukan supaya permasalahannya bisa teratasi Pak Dio? Ya, ini rencana saya akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah Pak terkait rencana saya itu, dan juga saya juga akan menyiapkan media-media rangkaian listrik serial paralel dan juga video pembelajarannya Pak. Baik ya. Terus kira-kira kapan Pak Dio akan lakukan itu? Ya, ini rencana akan saya lakukan minggu depan Pak. Oh, minggu depan ya. Iya, minggu depan. Terus kira-kira dalam pelaksanaan tersebut Pak Dio membutuhkan dukungan dari siapa? Ya, ini saya memohon dukungan dari kepala sekolah tentunya Pak ya. Dan juga saya akan meminta bantuan juga kepada rekan sejawat Pak untuk membantu proses pengajaran saya itu nanti di kelas. Baik Pak Dio, kalau begitu saya yakin Pak Dio bisa melakukannya. Amin, terima kasih Pak. Sekarang dengan bincang-bincang ini kira-kira apa yang Pak Dio rasakan? Ya, setelah saya ngobrol-ngobrol gini Pak ya, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi Pak. Menemukan solusi dari ya. permasalahan saya tadi itu saya sudah menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam mengatasi permasalahan saya Pak. Iya Pak Dio, saya bisa melanjutkan. Terima kasih Pak ini waktunya Pak, sudah bantu saya tadi. Sama-sama Pak Dio. Sukses selalu buat Pak Dio. Amin, alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum Pak Tahir. Waalaikumsalam Bu Dama. Mari silahkan duduk Bu Dama. Saya lihat tadi Pak Tahir sudah melakukan coaching dengan Pak Dio ya. Betul Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Pak Dio Bu. Ya, alhamdulillah. Okay. Terkait coaching tadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Pak. Iya. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Alhamdulillah Bu, dalam coaching tadi saya sudah menerapkan coaching dengan alur tirta sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Pak, dari coaching yang sudah saya amati tadi itu memang sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan saya juga lihat Pak Matohir bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach sehingga coach itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Iya. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi Pak? Begini Bu, yang ingin saya kembangkan adalah saya akan belajar lagi tentang alur tirta sehingga pada coaching-coaching berikutnya ketika mengadakan coaching saya akan saya akan lebih memahami lagi tentang alur tirta sehingga pada coaching berikutnya akan lebih baik lagi Bu. Baik, kalau gitu saya doakan semoga kedepannya
Pak Matohir bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, semoga coaching hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Pak Dio. Waalaikumsalam Pak Thohir. Nggih. Hari ini Pak Dio akan mengadakan coaching ya. Iya. Begini Pak Dio, saya selaku observer yang nantinya akan mengamati terhadap coaching yang dilakukan Pak Dio. Tentunya sebelumnya ada yang perlu saya sampaikan dan perlu saya tanyakan untuk memastikan coaching nanti sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak Dio ya. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Yang ketiga, apakah coach nanti menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh coach. Nah, kemudian jangan lupa Pak Dio ya, prinsip-prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian pertanyaan pertama dari saya Pak Dio, kira-kira kompetensi coaching apa yang nantinya akan dikembangkan oleh Pak Dio? Baik, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Pak Dio. Pertanyaan yang kedua Pak Dio, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi spesifik yang mana yang mau dikembangkan oleh Pak Dio? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan dengan spesifik itu adalah menanyakan secara berbobot, kemudian dengan mendengarkan yang aktif, Pak. Baik, yang terakhir Pak Dio, kira-kira indikator pencapaian tujuan pengembangan apa yang akan Pak Dio kembangkan? Nah, ya jadi saya itu dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya itu nanti akan bisa menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan dan juga bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak. Baik Pak Dio, cukup sekian pertanyaan dari saya selaku observer. Silahkan Pak Dio melakukan coaching. Baik, terima kasih, Pak. Selamat siang Pak Dio. Nggih, monggo Bu, monggo. Ada waktu sebentar. Ada Bu, monggo silakan. Silakan duduk Bu. Oke, terima kasih Pak. Nggih, ada apa ya ini Bu Damaya? Gini Pak, saya mau sharing tentang murid saya Pak. Ya. Jadi ya silakan Bu, kebetulan ini ada jam kosong saya. Ada apa ya Bu ya? Kok sepertinya jenengan kelihatannya nggak ceria gitu Bu? Iya, begini Pak. Setiap saya melakukan pembelajaran di kelas itu, anak-anak itu selalu ramai seperti itu. Jadi tidak fokus dan tidak mendengarkan apa yang saya ajarkan. Jadi saya berpikir itu apakah metode saya yang saya ajarkan itu membosankan, seperti itu, Pak. Ya. Sebelum saya bertanya nih Bu ya, kira-kira sebelum Ibu juga menceritakan permasalahannya Ibu, kira-kira harapan apa Bu yang ingin dicapai dalam percakapan kali ini Bu? Harapan saya nanti setelah sharing dengan Pak Dio, saya bisa sedikit lega juga, kemudian saya bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan saya ini. Iya, Pak. Baik. Nah, ini kira-kira Bu ya, tadi Ibu cerita kalau siswanya itu ramai di kelas ya Bu ya, tidak mau mendengarkan. Nah itu kira-kira apa Bu yang menyebabkan siswa panjenengan itu seperti itu Bu? Menurut saya ya Pak, anak-anak itu tidak mendengarkan saya itu mungkin karena metode yang saya ajarkan itu kurang menarik Pak, seperti itu. Jadi bosan ya Bu? Iya, anak-anak bosan seperti itu. Iya, terus kira-kira yang membuat anak-anak bosan itu apa ya Bu ya? Karena ini saya setiap melakukan pembelajaran itu saya selalu banyak menggunakan metode ceramah Pak, seperti itu. Ya, jadi Ibu sering pakai metode ceramah Bu ya dalam mengajar. Iya. Nah, selain itu Ibu pakai metode atau media lain Bu dalam mengajar Bu? Media juga seperti itu Pak, sepertinya kurang memadai juga. Jadi saya jarang memakai media Pak, seperti itu. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Kemudian apa Ibu tidak menggunakan media dalam pembelajaran Bu? Saya hanya menggunakan itu Pak, buku majalah juga
buku paket, hanya sebatas itu, Pak. Gitu. Jadi Bu hanya pakai media buku ya Bu, Iya. dan majalah juga ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa media itu membuat anak-anak itu menyenangkan Bu? Kira-kira apa anak itu senang Bu dalam belajar nanti Bu? Kalau hanya media majalah atau buku paket itu anak-anak kurang merasa antusias seperti itu, Pak. Jadi merasa bosan. Jadi mungkin media yang menyenangkan itu adalah media yang bisa menarik perhatian anak. Nah, iya Bu. Kira-kira Iya. apa Bu ya? Metode atau media apa yang bisa menarik perhatian siswa itu Bu? Saya kira media yang menyenangkan dan menarik perhatian anak, Pak. Nah, menurut Bu Daman ya Bu ya, Iya. metode apa Bu yang akan digunakan Ibu atau yang ingin Ibu ubah itu metode apa Bu? Ya, kalau kemarin kan saya menggunakan metode ceramah, mungkin saya akan menggunakan metode tanya jawab. Kalau metode ceramah itu kan hanya satu arah, Pak, ya. Kalau tanya jawab itu kan bisa dua arah, guru dan murid itu bisa interaksinya bisa ada seperti itu. Iya, bagus tuh Bu, betul juga. Nah, selain metode tanya jawab ini Bu, kira-kira apa lagi Bu yang akan Ibu gunakan Bu? Mungkin saya akan menggunakan metode demonstrasi, Pak. Selain itu pemberian tugas, juga pemberian proyek seperti itu pada anak-anak. Bagus itu Bu, bagus kok menurut saya. Nah, iya, jadi anak itu juga bisa nanti bermain peran Bu ya dengan proyek-proyek agar tidak bosan juga ya nanti Bu. Nah, kira-kira nih Bu, media apa saja Bu yang akan Ibu berikan nanti Bu? Mungkin saya akan ambil dari lingkungan sekitar sekolah saja, Pak. Seperti itu, seperti bahan-bahan alam. Kemudian saya juga mungkin akan mengambil dari gambar-gambar yang ada di Google seperti itu, Pak. Bagus tuh Bu, bagus. Nah, jadi selain itu apa lagi Bu? Mungkin kira-kira Bu ya? Selain itu mungkin saya akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas, Pak. Karena kalau di dalam kelas saja itu kan anak-anak merasa bosan. Mungkin dengan belajar di luar kelas anak-anak bisa semangat belajar seperti itu, Pak. Iya, betul Bu. Bagus sekali idenya Bu. Sudah Ibu sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahan Ibu sendiri. Nah, dan itu perlu dicoba Bu. Nanti Ibu panjenengan terapkan Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, komitmen apa Bu yang akan dilakukan Bu Dama untuk selanjutnya Bu? Mungkin mulai besok saya akan coba menyiapkan beberapa media yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin dari lingkungan sekitar, juga saya akan mengambil dari Google, gambar-gambar yang dari Google, seperti itu Pak. Juga metode, saya akan menyiapkan metode-metode yang selain metode ceramah yang sudah saya sebutkan tadi, seperti demonstrasi, pemberian tugas, juga pemberian proyek kepada anak-anak, seperti itu. Iya, bagus Bu. Nah, terus nanti Bu, ketika dalam pelaksanaannya nih Bu ya, kira-kira siapa saja Bu yang akan membantu Bu Dama dalam melaksanakan komitmen tersebut Bu? Nah, yang pasti kalau ini berhubungan dengan media atau pembelajaran di sekolah, yang pasti saya minta dukungan dari kepala sekolah, Pak, juga dari rekan sejawat seperti itu. Baik. Nah, saya yakin Bu Dama pasti bisa melaksanakannya. Iya, Bu. Pak, terima kasih. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Bu akan dilaksanakan rencana Ibu tadi itu Bu? Saya akan coba melaksanakan, sekarang kan sudah akhir semester ya Pak ya. Mungkin nanti di bulan Januari tahun 2024 saya akan sudah mulai menerapkan metode dan mengembangkan media-media pembelajaran yang sekiranya tidak membosankan bagi anak, seperti itu. Baik, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya, diberi kelancaran. Nah, gimana Ibu perasaannya Bu setelah kita diskusi, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ini Bu, gimana perasaannya Bu Dama ini? Sedikit lega karena ada teman sharing seperti itu Pak. Jadi ide dan solusi itu sudah sudah saya dapatkan. Iya, betul Bu. Iya, jadi ya alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah saya juga ikut senang, Ibu juga sudah bisa menemukan solusi Bu dari permasalahannya Ibu sendiri.
Saya ucapkan terima kasih loh Pak Iya. atas waktunya sudah mau mendengarkan curhatan saya, Iya, sama-sama, Bu. sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Iya. tadi, Pak. Terima kasih loh Pak Nggih, Dio. enggak apa-apa Bu, sama-sama. Sama-sama. Nggih. Saya permisi dulu. Oh, Pak. monggo Bu. Nggih, monggo. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Thohir. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah. Iya. Senang sekali mendengarnya Pak Dio. Baik Pak Dio, setelah proses coaching tadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan pada Pak Dio. Yang pertama, dalam proses coaching yang sudah Pak Dio lakukan terkait dengan indikator yang ingin Pak Dio capai, bagaimana Pak Dio? Ya, di dalam coaching yang sudah saya lakukan barusan itu, Iya. saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak. Jadi alur tersebut sudah bisa menggali permasalahan-permasalahan dan juga sudah bisa menemukan solusi-solusi Alhamdulillah. dari permasalahan yang dialami oleh coach saya tadi Pak. Baik Pak Dio, tadi Pak Dio sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta dan tadi coachingnya sudah menemukan solusi ya Pak Dio atas permasalahannya. Tadi saya juga mendengar percakapan dari Pak Dio dengan si coach tadi ya. Pak Dio sudah fokus pada percakapan tadi, artinya Pak Dio sudah melakukan present atau kehadiran penuh ketika proses coaching tadi. Pak Dio sudah mendengar aktif ya. Saat coach menjawab dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Dio adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi luar biasa sekali Pak Dio. Kedepannya mudah-mudahan Pak Dio semakin sukses dalam memaksimalkan Amin. proses coaching lagi ya. Pertanyaan terakhir Pak Dio, untuk kedepannya ya Pak Dio, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu Pak Dio kembangkan? Baik, jadi untuk kedepannya nih Pak, Iya. saya ingin lebih memahami alur tirta itu sendiri Pak. Iya. Jadi saya ingin lebih mendalami alur tirta itu supaya apa nanti pada waktu saya melakukan coaching, si coach itu nanti akan lebih bisa memaksimalkan potensinya Pak. Jadi dari permasalahan yang si coach alami, nanti coach itu akan menemukan solusi-solusi dan bisa menemukan langkah-langkah penyelesaian dari alur tirta ini Pak. Saya ingin lebih baik lagi. Baik Pak Dio akan berusaha untuk mempelajari lagi tentang alur tirta Pak ya Dio ya. Sehingga ketika proses coaching berikutnya akan berjalan lebih baik lagi ya Pak Dio. Pasti insya Allah. Baik Pak Dio, percakapan pasca observasi ini kita akhiri. Semoga ada kesempatan lain di lain waktu ya Pak Dio, kita bertemu lagi Baik, Pak Dio. siap Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dio. Oke. Assalamualaikum Bu Dama, bagaimana kabarnya ini? Waalaikumsalam Pak Dio. Nggih. Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, ini Ibu kan akan melakukan coaching ya Bu ya. Ya. Jadi sebelumnya ini saya akan menanyakan Bu ya beberapa hal kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, kemudian coach dan coachee itu nanti akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee itu akan merespon pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa Bu, nanti juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, ini kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan nanti Bu? Kalau secara spesifik mungkin saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Bu ya ini. Nah, indikator yang bagaimana Bu yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu si coach ini nantinya bisa menemukan solusinya sendiri,
bisa menemukan ide-idenya dan langkah-langkah yang akan diambil dari permasalahannya sendiri, Pak. Baik. Nah, mungkin demikian dulu Bu pra observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap kucingnya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak Thohir. Waalaikumsalam Bu Dama. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu, walaupun sedikit murung sebetulnya. Oh gitu ya, kenapa Iya. ya? Ini berkaitan dengan permasalahan di kelas saya ini. Oh iya. Minta waktunya sebentar bisa ya Bu ya? Bisa, monggo. Saya Pak. mau ngomong-ngomong tentang permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Iya. Begini, kemarin itu saya ngajar di kelas 6 mata pelajaran matematika. Materinya itu faktor persekutuan terbesar. 4 jam pelajaran Bu ya. Di akhir pembelajaran saya mengadakan evaluasi. Ternyata hasilnya sangat kecil sekali Bu, jauh dari harapan atau di bawah KKM Bu. Kemudian karena saya sudah tahu seperti itu, akhirnya saya jelaskan ulang Bu. Kemudian saya berikan PR dengan harapan dikerjakan di rumah berkelompok dengan temannya. Tadi pagi saya juga mengoreksi pekerjaan PR anak-anak. Ternyata kebanyakan dari mereka itu tidak mengerjakan PR Bu. Begini, begitu. Iya. Kalau diberi nilai, berapa rentang nilai yang mereka dapat, Pak? Kalau saya beri nilai, rentang nilai yang mereka dapat dari yang kemarin dan yang tadi pagi itu kira-kira dapat 40 sampai 50 Bu. Kecil sekali ya Pak ya? Kecil sekali ya itu, makanya saya bingung ini Bu. Iya. Kalau menurut Pak Thohir, berapa nilai idealnya untuk mereka itu berapa? Kalau mengacu pada nilai-nilai murid tahun-tahun sebelumnya Bu ya, nilai yang ideal menurut saya itu antara 80 sampai 90 Bu. Oh gitu. Itu, iya. Kira-kira hal apa yang bisa menyebabkan anak-anak tuh kok bisa seperti ini, Pak? Bisa turun seperti itu? Iya. Bagaimana? Menurut analisis saya ya Bu Iya. ya, yang pertama karena satu tidak ada motivasi dari anak-anak. Yang kedua kurangnya dukungan orang tua Bu. Kemudian yang ketiga kurangnya dukungan dari masyarakat ya. Gitu. Iya. Nah, baik, setelah Pak Thohir tadi mengidentifikasi semua sumber masalahnya. Betul. Sekarang rencana apa yang akan dilakukan Pak Thohir untuk baik Bu. selanjutnya? Rencana yang akan saya laksanakan adalah yang pertama saya akan lebih intensif lagi ya memberikan motivasi kepada anak-anak. Karena menurut pengamatan saya anak-anak itu tidak punya cita-cita Bu. Jadi minat belajarnya sangat rendah sekali. Kemudian yang kedua nanti saya akan mencoba untuk menghubungi kepala sekolah ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nanti akan mengundang wali murid Bu ya. Saya akan mengundang wali murid, saya akan minta komitmen kepada wali murid karena ini sudah anak kelas 6 ya Bu, mau keluar ini ya. Iya. Saya minta komitmen dari wali murid untuk menjaga belajar mereka. Gitu. Iya. Menurut saya ya Pak, ide-ide tadi itu sudah cemerlang menurut saya. Betul, itu sudah iya. bagus sekali. Terima kasih Bu. Ya. Kira-kira nanti untuk ide-ide yang seperti itu yang akan dimintai pendapat atau bantuan itu sehingga rencana bisa terlaksana dengan baik itu siapa saja Pak Thohir? Ya, nantinya saya akan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah saya tentunya Bu ya. Baik teman sejawat, kemudian kepala sekolah terutama juga akan koordinasi dengan komite dan tokoh masyarakat Bu. Itu. Kapan kira-kira rencana itu akan dilaksanakan sama Pak Thohir? Rencananya karena ini sudah ujian akhir ya Bu ya. Kemudian lagi juga pembagian rapor. Rencananya akan saya laksanakan mengundang wali murid itu sekaligus pembelian rapor Bu ya. Pembelian rapor nanti kita akan mintai pendapat dari orang tua, juga akan memintai komitmen dari orang tua terhadap pendidikan anak gitulah Bu. Oke, Pak Thohir, selamat menjalankan rencana yang sudah direncanakan tadi, rencana yang begitu sangat bagus dan cemerlang. Saya berharap semoga lancar. Amin, dan amin, tidak amin. ada terkendala apapun Iya. seperti itu. Oke, amin. Dan
tujuannya bisa tercapai seperti itu. Iya Bu. Iya. Tadi kan kita sudah sharing ya Pak ya. Iya. Bagaimana perasaannya Pak Thohir setelah sharing sama saya itu bagaimana? Alhamdulillah Bu, yang awalnya saya itu bingung ya Bu ya, mau curhat sama siapa, dengan curhat kepada Bu Dama. Alhamdulillah permasalahan yang saya alami tadi sudah seakan-akan mendapatkan solusi Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Dama, meluangkan waktu untuk saya untuk sekedar bincang-bincang ya Bu ya. Terima kasih bantuannya Bu. Iya, sama-sama Pak Thohir. Assalamualaikum Bu Dama. Waalaikumsalam Pak Dio. Oke, Bu Dama sudah melakukan coaching ya dengan Pak Thohir barusan ya Bu ya? Nggih Pak. Ya, ini saya kan menanyakan beberapa hal Bu terkait pasca observasi kali ini. Nah, yang pertama yaitu apa saja Bu yang sudah dilakukan pada saat coaching barusan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Di dalam coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan Bapak Thohir, itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan-permasalahan dan bisa menemukan solusinya si coaching, seperti itu Pak. Baik Bu Dama, tadi juga sudah saya amati. Tadi sudah juga berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Thohir sudah menggali potensinya dengan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot juga, sehingga bisa jadi solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih mendalami lagi proses coaching dengan alur tirta ini lebih baik lagi Pak, sehingga nanti kalau proses coaching lagi saya bisa melakukannya dengan baik seperti itu Pak. Baik, kalau begitu semoga kedepannya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu ya, dan semoga kedepannya dan juga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup itu dulu Bu pasca observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.